Ngilak bisa. Paling kira delok cita ya, Mas. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan coach saya, pelatih saya, senior saya di cabur gulat. Selamat malam Mas Supri. Oke, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk wawancara saya pada malam hari ini, Mas Supri. Di sini saya tidak akan terlalu banyak bicara, mungkin langsung ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin tanyakan nih kepada coach saya nih. Yang pertama, sejak kapan sih coach mengenal gulat dan dari mana bisa mengenal gulat? Oke, kalau bicara tentang sejarah saya ikut gulat itu panjang, ceritanya panjang. Awal mula itu, dulu itu ada pelatih saya kan dua. Satu yang utama di sini. Dulu awalnya itu ada di Lumajang. Saya kan berasal dari Lumajang. Terus dulu pelatih saya yang dari Lumajang itu datang ke sekolahan saya. Ke tempat MTS saya sekolah dulu kan sama orang tua itu tidak boleh sebenarnya mau lanjut SMA disuruh ke pondok. Nah, terus saya itu ya awalnya cuma guyon lah istilahnya. Lah, pelatih saya itu bilang, siapa yang nggak mau nerusin sekolah? Gitu. Akhirnya saya bilang, saya Pak, ya nanti malam main ke rumah. Ya, itu kebetulan kakak kelas saya itu ada yang ikut gulat, jadi bareng dia. Awalnya coba-coba. Nah, terus kok penasaran ya sampai sekarang, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi seperti ini. Merasa nyaman ya di Ya gulat Mas ya? nyaman di gulat, asik, terus teman-temannya banyak, terus saling mendukung, saling mensupport anak-anak itu saya suka banyak di situ. Pertanyaan selanjutnya nih, apa saja yang sudah coach capai dalam gulat yang coach tekuni selama ini? Ya kalau dalam bidang prestasi kalau yang saya capai ya alhamdulillah, kalau prestasi dari mungkin dari Jawa Timur nasional sampai internasional, kalau lingkup Asia Tenggara sudah pernah jadi juara satu di Asia Tenggara pernah. Kalau sampai keluar ke Eropa pernah main, tapi kayaknya masih belum, ilmunya masih belum sampai ke sana. Di sana mungkin metode pelatihannya berbeda. Kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, program latihan yang coach lakukan nih kayak apa sih sampai bisa jadi juara di Asia, jadi juara di Indonesia? Ya, Gimana coach? kalau awal-awal ya dulu kan hitungannya kalau saya ikut gulat itu telat. Telat kan kebanyakan anak-anak dari SD, SMP kelas 1. Saya itu SMP kelas 2 mau naik kelas 3. Kelas 2 mau kelas 3, jadi setelah lulus MTS itu kan daftar ke Semanor ya, SMA Negara Olahraga Sidoarjo. SMA Negara Lah ya, Olahraga. saya termotivasi soalnya ya tertinggal sama teman-teman semua. Jadi program latihan anak-anak latihan 2 kali, saya 3 kali. Kalau anak-anak 3 kali, saya 4 kali. Kalau latihan ya datangnya mesti lebih awal kan. Ya wis mungkin ya karena tekad itu tertinggal sama teman-teman, kalah setat. Jadi ya ngejarnya seperti itu. Meskipun sampai udah lulus, sampai mau naik mau naik ke senior itu ya ngejar. Kalau soalnya olahraga gulat itu harus gimana ya, latihannya ekstra, terus ya enggak, harus tidak mudah menyerah, satu punya keinginan tinggi, terus gimana ya ya seperti itulah. Kalau intinya punya keinginan tinggi sama nggak mudah menyerah, kalau menurut saya seperti itu yang saya alami sendiri. Coach sendiri kan kemarin alhamdulillah juga mendapatkan medali emas nih Alhamdulillah. di PON bela diri yang berada di Kudus ya coach kemarin Ya, ya. Itu latihannya pasti sangat keras sekali ya coach.
Ya kalau latihan ya wis wajarnya. Kalau sekarang kan ngejarnya dulu kalau udah masuk ke senior, udah anu itu kita tinggal maintenance, maintenance fisik. Jadi yang terutama fisik kalau soal teknik kita kan udah digenjot mulai dari awal ikut sampai ya sudah lama lah. Drillnya sudah banyak. Ya kalau saya ya maintenance itu fisik terutama ya lari sama besinya diperbanyak. Mungkin cuma itu lah saya. Kalau soal teknik-teknik lama, sudah lama melekat lah. Intinya tinggal fisiknya aja Ya. yang diperbaiki kalau menjelang pertandingan. Nah, dari latihan keras yang coach lakukan, apakah ada kejadian yang kurang enak, entah itu cedera atau yang lain-lain, coach? Nah, kalau cedera ya, cedera itu kalau saya ya wis jadian cedera itu udah makanan kalau untuk atlet. Sudah melekat ya, coach? Melekat. Sudah Kalau melekat cedera pada banyak, atlet. mulai dari lengan ini pernah lepas, terus ini udah nggak ada yang utuh, kaki, ankle, terus ini lutut. Kalau yang paling parah itu saya apa ini namanya antara panggul sama ini. Ini udah dari SMA. Dulu awalnya Sejak itu dari ya SMA. dari SMA. Kebanyakan good morning dulu. Sampai sekarang sakit tapi ya wis. Terlalu banyak good morning, Ya, bebannya terlalu. bebannya terlalu banyak good morning. Tapi ya wis kalau udah punya apa ya, punya keinginan rasa sakit semua itu hilang. Yang penting harus punya motivasi Ya, diri sendiri yang besar ya, coach. terutama itu motivasi diri sendiri ingin jadi nomor satu lah. Eh, apakah pernah trauma karena cedera yang coach alami? Kalau saya itu traumanya pernah sekali. Saya itu sampai sekarang sebenarnya ya. Sampai sekarang, Ya ada sedikit. Kalau saya sendiri nggak masalah. Kalau lihat kayak ngelatih anak-anak, lihat teman-teman posisi parter gulungan itu gulungan. agak trauma tangan, kadang tangan sini sama sini kan, ya gampang kenapa. Iya. Traumanya di situ kalau lihat anak-anak. Itu coach kena cedera itu sejak SMA. SMA kelas 2. Sampai sekarang masih Iya, masih ada masih ada sedikit trauma lah. trauma. Lalu gimana sudut pandang coach yang selain melatih juga masih tekun berlatih tentang cedera yang dialami oleh atlet-atlet? Ya kalau udah cedera ya gimana? Kalau untuk anak-anak biasanya kan kalau cedera minggir dulu, Ya. diterapi, kayak diterapi terus supaya agak kuat. Kalau nanti udah kuat masuk atas lagi. Kalau cedera itu yang penting maintenance untuk anunya itu penguatan otot bagian mana yang cedera itu di maintenance terus. Ya nih saya nanti lama-lama ya kuat. Biasanya itu kalau terus dilatih otot kayak sendi ankle ya, Ya. sendi ankle kalau cedera itu lama-lama kalau kita latih terus malah kuatannya cedera sama yang Malah normal. kuatannya cedera. Biasanya seperti itu. Kalau nggak sampai sobek anu Tendonnya. seperti itu biasa. Eh, kan tadi coach sudah jelasin deh waktu coach cedera itu kayak gimana. Ya, Itu kan coach saat berlatih. Nah sekarang saat coach melatih itu cedera yang paling parah itu apa sih coach saat melatih? saya pernah anak anu yang kemarin patah ininya itu. Ini kan sini patah. Anak batu Anak itu batu. parah. Terus ada dulu pernah anak Banyuwangi namanya siapa Mas Ayub yang tangannya patah itu. Nah, Nanda, terus ada lagi satu anak Mojokerto yang sparring sama kamu, Oh tangannya iya, patah itu. Lah, Yaska. Yaska itu. Kalau saya melihat yang paling parah itu sementara ini. Patah tulang berarti Iya, coach yang patah tulang. paling parah ya. Ah, kalau menurut coach nih, kan coach sendiri udah bilang tadi bahwasanya masih ada trauma. Lah mungkin nggak sih dari siswa-siswa coach tadi masih mengalami trauma juga? Kalau trauma ya mungkin bisa jadi. Tapi ya kembali ke diri mereka dan
bagaimana cara pelatih untuk motivasi anak-anak supaya rasa kepercayaan dirinya bangkit lagi gitu. Mungkin seperti itu kalau untuk anak-anak yang pernah cedera itu yang seperti itu. Nah, yang terakhir nih, pesan untuk atlet Indonesia yang mungkin sekarang lagi kehilangan semangat karena cedera, Coach. Nah, kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi cedera ya intinya semangat, di maintenance, di terapi lah, terus kita ingat-ingat kita itu kalau jadi atlet kan punya target, hilangkan trauma itu, kejar target lah. Kalau kita terlalu menikmati cedera nanti nggak mungkin cepat sembuh. Jangan dinikmati, kalau cedera itu dilawan. Harus Ya, dilawan, harus Coach, ya? dilawan, nggak boleh dinikmati kayak aduh tangan saya sakit terus meskipun udah sembuh mas bilangnya sakit. Nah, soalnya gini, kita olahraga individu, kalau bukan kita sendiri yang menumbuhkan rasa percaya, rasa semangat di dalam diri, siapa lagi kalau kita sebagai pelatih cuma bisa memotivasi sama mendampingi. Semua itu tergantung teman-teman. Yang penting tetap semangat. Nomor satu. Mungkin intinya seperti itu ya, Coach, ya. Ya, intinya seperti itu. Mungkin cukup untuk wawancara pada malam hari ini, Coach. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.